Judul sharing firman Tuhan yang ingin saya bagikan buat kita semua malam hari ini adalah tentang kebodohan Israel. Beberapa bulan yang lalu saya sempat membawakan sharing firman ini di Koramdeo. Jadi mungkin sudah ada yang mendengar tapi masih banyak yang belum ikut. Jadi saya pikir untuk menyampaikan malam hari ini dan kita percaya lewat sharing firman Tuhan ini kita semua boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Ya, kebodohan Israel. Di dalam slide yang ada di depan, kita buka bersama-sama di dalam Yeremia pasal yang keempat ayat 22. Firman Tuhan berkata, sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Ayat selanjutnya, Yeremia pasal yang kelima ayat 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Ya, judul sharing firman Tuhan saya sudah katakan tadi, kebodohan bangsa Israel. Tapi biarlah kita akan melihat kebodohan apa sih yang dilakukan Israel, sehingga itu bisa menjadi pelajaran buat kita, sehingga kita juga tidak melakukan hal yang sama seperti orang Israel. Saya sudah sering katakan kepada teman-teman, ada 3 tipe orang di dalam dunia ini. Ada 3 tipe orang. Yang pertama, orang yang bodoh. Orang yang bodoh ini selalu melakukan hal-hal yang sama, selalu melakukan hal-hal yang salah setiap harinya. Artinya dia selalu jatuh kepada lubang yang sama. Hari ini dia masuk ke lubang ini, besok masuk ke lubang yang sama dan seterusnya. Artinya dia nggak pernah belajar dari kesalahan yang dia sudah lakukan. Dia selalu melakukan hal-hal yang sama, kesalahan-kesalahan yang sama. Itu dikategorikan orang yang bodoh. Kemudian yang kedua ada tipe orang yang pintar atau pandai. Nah, orang yang pintar ini adalah orang yang belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Hari ini dia berjalan jatuh ke dalam lubang. Besoknya dia belajar, oh saya nggak bisa lewat sini. Kenapa? Karena ada lubang, sehingga dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu orang yang pintar. Tetapi yang ketiga, orang yang bijak. Siapakah orang yang bijak? Orang yang bijak adalah belajar dari kesalahan orang lain, sehingga dia nggak perlu jatuh kepada lubang yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu orang yang bijak. Nah, melalui sharing firman Tuhan ini, belajar dari kebodohan orang Israel, biar setiap kita menjadi orang-orang yang bijak di hadapan Tuhan. Amin. Ya, dari pembacaan yang kita sudah baca di dalam slide, Tuhan mengatakan orang Israel itu bodoh. Bahkan 2 kali di ayat firman Tuhan yang kita baca, bukan sekedar bodoh, tapi dengan perkataan yang keras. Apa? Tolol. Kalau kita mendengar kata tolol, seolah-olah itu kata yang sangat keras. Benar nggak? Itu suatu sangat yang keras. Udah bodoh, udah sudah saking rendahnya. Nah, ini makin tolol katanya. Tapi ini kata firman Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan bodoh atau tolol di dalam ayat ini? Apakah benar-benar orang Israel itu orang yang bodoh? Benarkah orang Israel itu benar-benar bodoh, bahkan tolol? Kenyataannya Bapak Ibu, kenyataannya orang Israel itu hari-hari ini kita terkenal, orang Israel itu sangat pintar, sangat jenius khususnya di dalam hal teknologi. Kenyataan di dalam dunia ini mengakui kejeniusan orang-orang Israel. Dari segi teknologi orang Israel sangat terkenal. Coba kita lihat di slide. Saya ambil di Google. Nih paling tidak ada 5 orang-orang teratas di toko-toko di dunia, ada 5 orang nih saya ambil. Kalau Bapak Ibu searching di Google, keturunan orang Israel yang jenius di Google itu banyak sekali. Dan mereka orang-orang yang memang ternama di dunia, yang diakui oleh dunia. Ya, ada Albert Einstein, seorang ahli fisika. Ada Bill Gates, pendiri Microsoft, Mark Zuckerberg, penemu Facebook, dan penemu laser, kemudian John Com, CEO WhatsApp. Semua ini orang-orang yang berasal dari keturunan orang Israel. Masih banyak lagi, ada ratusan tokoh-tokoh yang penting di tengah-tengah dunia ini.
semuanya berasal dari Israel. Dunia mengakui kejeniusan orang Israel, tapi dari firman Tuhan yang kita baca, Alkitab berkata Tuhan berfirman, sungguh bodoh lah, sungguh tolol bahkan dikatakan. Slide selanjutnya. Kata bodoh atau tolol di dalam kamus besar bahasa Indonesia, bodoh atau tolol itu sangat bodoh. Saking sangat bodoh menjadi bebal. Nah, bebal artinya itu susah diajar. Susah diajar, bebal itu susah diajar. Orang bebal itu sudah diajar tetapi tidak mau mengerti. Itu orang bebal. Sudah diajarin tidak mau mengerti, tidak mau mengerti. Susah untuk diajar. Dia jadi bebal. Seperti contoh ilustrasi seperti ini. Ketika kita punya anak kecil umur 1 tahun ya, dia pertama kali merayakan ulang tahunnya, pasti ada lilin dong. Anak umur 1 tahun dia merayakan ulang tahun, dia lihat lilin, kemudian dia pegang lilin itu, dan akhirnya tangannya terbakar. Nah itu perbuatan yang bodoh. Tetapi kebodohan anak kecil ini, itu kita bisa maklumi. Kenapa? Karena dia tidak mengerti. Itu kebodohan yang wajar, dia nggak mengerti. Tetapi ketika anak itu berumur 10 tahun, kemudian kembali dia merayakan ulang tahun dan kemudian dia masih memegang lilin itu dan akhirnya terus dia menangis karena tangannya terbakar, itu suatu ketololan namanya. Kenapa? Dia nggak belajar dari pengalaman pertama, umur 1 tahun dia sudah mengalami tangannya terbakar. Tapi dia pegang dan akhirnya menangis. Di umur 10 tahun seharusnya dia mengerti bahwa kalau api itu saya pegang pasti terbakar. Demikian juga dengan orang Israel. Siapa sih orang Israel ini? Orang Israel itu dipilih Tuhan menjadi bangsa kesayangannya Tuhan. Menjadi umat pilihan Tuhan. Tuhan memakai atau memilih orang Israel untuk membawa berkat bagi bangsa-bangsa. Dari keturunan Israel atau dari orang Israel, berkat dari Tuhan itu akan mengalir kepada seluruh bangsa-bangsa. Berkat apa? Berkat keselamatan. Keselamatan itu akan datang dari Israel untuk dibawa kepada seluruh bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan berkata, bodoh orang Israel. Berkat keselamatan itu dinanti-nantikan oleh bangsa-bangsa, tetapi bangsa Israel sendiri tidak pernah bertobat dan berubah. Maka dikatakan bodohlah kehidupan mereka. Yeremia pasal yang kelima ayat 22 sampai 24. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun bergelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. 23. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Inilah perbuatan orang Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara baca sejarah perjalanan bangsa Israel, mereka hidupnya itu takut Tuhan, berdosa, bertobat lagi. Kemudian takut Tuhan lagi, berdosa, bertobat lagi. Jadi kehidupan iman mereka itu naik turun. Padahal dari zaman Abraham mereka sudah tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah ada bersama dengan mereka. Tuhan sudah berfirman, jangan menyembah kepada Baal, jangan menyembah kepada ilah-ilah lain. Hiduplah takut akan engkau, akan Tuhan. Tetapi kenyataannya mereka selalu saja mendukakan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, bodoh. Bangsa-bangsa di luar sana menanti keselamatan yang datang dari Israel. Tetapi Israel sendiri tidak bertobat. Nah ini yang dikatakan bodoh di hadapan Tuhan. Nah oleh sebab itu malam hari ini saya akan bagikan paling tidak ada 3 hal yang bisa kita temukan dalam firman Tuhan
perbuatan apa saja atau hal-hal apa saja yang dianggap bodoh di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan lihat. Yang pertama, hal-hal yang bodoh di hadapan Tuhan yang pertama, tahu firman tetapi tidak melakukannya. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 26 sampai 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, apa? Ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi yang pertama yang dianggap bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang mendengarkan firman, tahu firman tapi tidak melakukannya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Matius yang pasal yang ke-7 ini, sebenarnya berkaitan dari pasal yang ke-5. Ini tentang bagaimana Yesus berkhotbah di bukit. Mulai dari pasal 5 dan 6 dan sampai yang ke-7. Ini khotbah Yesus di atas bukit. Sehingga Matius 7 yang ayat yang kita sudah baca tadi itu adalah sebagai penutup dari khotbah Yesus di atas bukit. Ini perumpamaan Yesus di atas bukit. Bagaimana Yesus mengajarkan orang-orang banyak di tengah-tengah perjalanan pelayanan Yesus. Yesus mengajarkan banyak hal kepada orang-orang banyak dan pasal yang ke-7 ini sebagai penutup. Nah, kalau kita bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya, Matius pasal yang ke-7 mulai ayat 13 sampai 14, di situ Tuhan memberikan suatu perumpamaan tentang ada dua pintu. Pintu yang lebar dan pintu yang sempit. Pintu yang lebar ini digambarkan bahwa banyak orang yang senang dengan pintu yang lebar ini karena lebar, enak untuk dijalani, tetapi pintu yang lebar ini ternyata menuju kepada kebinasaan. Kemudian pintu yang kedua, pintu yang sempit. Orang sulit untuk melewati pintu itu, harus ada upaya, harus berjuang, harus berusaha keras untuk melalui pintu itu. Tetapi ujungnya kepada kehidupan yang kekal. Nah, perumpamaan tentang pintu ini menggambarkan dua jalan sebenarnya. Satu jalan yang benar, satu jalan yang tidak benar. Satu pilihan yang benar, satu pilihan yang salah. Kemudian perumpamaan yang kedua ada di Matius pasal yang ke-7 ayat 16 sampai 20. Mungkin bisa dicek di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Nah, di Matius pasal yang 7 ayat 16 sampai 20, Yesus juga memberikan perumpamaan. Perumpamaan apa? Ada dua pohon. Ada dua pohon, satu menghasilkan buah yang baik, satu menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, dari kedua perumpamaan ini sebenarnya mempunyai pengertian yang sama, di mana itu pilihan yang benar dan pilihan yang salah. Artinya itu menggambarkan orang yang tidak benar dan orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi di perumpamaan yang ketiga yang kita sudah baca tadi, Matius 7 ayat 24 sampai 27, ini bukan tentang orang percaya dan bukan orang yang tidak percaya. Tetapi perumpamaan di sini adalah dua-duanya orang yang percaya. Kenapa dua-dua orang percaya? Karena dua-duanya mendengarkan firman, dikatakan sama-sama membangun rumah. Jadi perumpamaan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 itu menggambarkan orang yang percaya. Mereka sama-sama membangun rumah, membangun imannya. Mereka sama-sama mendapat firman yang sama. Tetapi yang membedakan adalah responnya. Dikatakan yang satu membangun rumah di atas batu, yang satu di atas pasir. Itu menunjukkan dasar iman mereka sama-sama. Ini menggambarkan kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya sebenarnya. Kita semua malam hari ini mendengarkan firman yang sama. Tapi itu tergantung respon kita untuk menerimanya. Apakah kita menerima dengan iman, melakukannya, atau tidak. Itu tergantung kita, itu pilihan kita. Dan kenyataannya
dasar iman yang benar itu ataupun salah akan terbukti pada saatnya nanti. Firman Tuhan katakan, akhirnya ketika badai datang, gelombang datang, yang dibangun di atas pasir rusak, hancur, berantakan. Tetapi yang membangun di atas batu akan tetap bertahan. Orang yang membangun di atas batu adalah orang yang mendengarkan firman itu, merenungkannya dan menghidupi firman itu. Amin. Nah, itu orang yang bijak namanya. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman tapi tidak hidup di dalam firman. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan orang yang bodoh. Orang yang bodoh yang mendengarkan firman tapi tidak melakukannya. Orang yang bodoh. Kita bisa lihat bahwa ketika badai itu datang, itu tidak soal berbicara tantangan dan pergumulan hidup saja. Badai yang melanda rumah yang dibangun oleh orang percaya itu menggambarkan bukan soal pergumulan dan tantangan hidup di dalam dunia. Tetapi ini menggambarkan bagaimana penghakiman Tuhan yang akan datang. Kenapa? Karena perumpamaan yang Yesus katakan di dalam khotbah ini itu berbicara soal hidup yang akan datang, di mana soal kerajaan surga. Oleh sebab itu ketika kita membangun iman di dalam mendengarkan firman Tuhan, itu akan terbukti nantinya pada saat Yesus datang. Makanya di Matius 7 ayat 21 dikatakan, aku sudah berseru memanggil Tuhan, tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Itu pada akhirnya akan terlihat mana orang yang percaya, mana orang yang tidak percaya. Di bagian lain firman Tuhan katakan mana kambing, mana domba. Oleh sebab itu jangan kita jadi bodoh. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu, di Komsel, doa malam, di dalam Koram Deo. Kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan harusnya firman itu tertanam di hati pikiran kita dan kita boleh melakukannya, menghidupkan firman itu dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Pada saatnya nanti perbuatan-perbuatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan akan teruji. Ketika Tuhan datang menjemput kita, masihkah Tuhan melihat iman di dalam setiap hati kita? Amin. Oleh sebab itu yang pertama, hal yang bodoh yang tidak boleh kita lakukan tentunya adalah mendengarkan firman dan tidak melakukannya. Justru hal yang bijak yang harus kita lakukan ketika kita mendengarkan firman, kita hidupi firman itu. Jadikan firman itu setiap gaya hidup kita masing-masing. Amin. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, hal yang bodoh di hadapan yang Tuhan yang kedua adalah orang yang hanya fokus kepada harta dunia sehingga mengesampingkan kerajaan Allah. Lukas pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa saja yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Boleh buka dimulai dari ayat 16. Lukas 12 mulai ayat 16. Nah, jadi ceritanya begini, kita baca dalam firman Tuhan ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Selanjutnya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, ayat yang kita baca tadi, hai engkau orang bodoh,
Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang kedua, orang yang dianggap bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang hidupnya hanya fokus mengumpulkan harta dunia sampai-sampai mengesampingkan hal kerajaan Allah. Bukan gak boleh kita bekerja, bukan gak boleh kita mengumpulkan harta, tetapi jangan hanya karena kita berfokus kepada itu sehingga kita melalaikan, mengesampingkan hal kerajaan Allah. Di dalam perumpamaan yang sudah disampaikan di dalam firman Tuhan, ada seorang yang kaya. Dia punya anggapan begini, aku mau bekerja keras untuk menyimpan kekayaan sebanyak-banyaknya sampai masa depan, supaya ketika sudah terkumpul semuanya, dia bisa ongkang-ongkang kaki, dia bisa hidup santai dan bersenang-senang menikmati kekayaannya. Karena dia punya pemikiran seperti itu, dia melakukan segala hal, dia menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, semuanya hanya untuk mengumpulkan harta di dunia, sehingga dia lupa tentang kerajaan Allah. Dia lupa beribadah, dia lupa bersekutu. Kenapa? Fokusnya mengumpulkan harta di dunia. Dan Tuhan berkata, alangkah bodoh ini orang. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Sebanyak-banyaknya harta yang kita kumpulkan, kita nggak tahu hari esok kita bisa nikmati atau enggak. Seperti orang kaya yang bodoh ini. Dia pikir kalau dia sudah kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, masa depan nanti santai. Tapi ternyata dia nggak tahu malam itu juga Tuhan cabut nyawanya. Terus dia kumpulkan harta, siapa yang nikmati? Ternyata kekayaan harta dunia yang kita kumpulkan tidak bisa menjadi pegangan kita, tidak bisa menjadi jaminan kita untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan itu adalah ketika kita bisa mengumpulkan harta di sorga. Yaitu di bagian pertama tadi, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita mungkin bisa berusaha, kita bekerja itu bagus, itu sesuai firman Tuhan. Orang yang nggak kerja tidak boleh makan. Ya kita harus bekerja. Tetapi bukan karena hanya pekerjaan itu kita mengesampingkan hal-hal tentang kerajaan Allah. Firman Tuhan di bagian lain katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu tentang apa? Semuanya itu tentang segala kebutuhan, segala keperluan kita di dalam dunia. Makanya di bagian ayat firman Tuhan 2 Timotius 6 ayat 9, asal ada pakaian, makanan, cukup. Kebutuhan kita kan yang penting ada makan, pakaian cukup. Kenapa orang akhirnya menjadi khawatir dalam hidupannya? Kenapa? Dia terlalu memikirkan hari esok. Dia terlalu seperti orang kaya yang bodoh, dia pikir kalau dia sudah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, masa depan nanti udah aman lah, nyaman lah, dia tidak perlu bersusah payah lagi. Sehingga dia mengesampingkan untuk mau bersekutu dengan Tuhan. Hal-hal ibadah pun dikesampingkan karena urusan-urusan dunia, karena perkara-perkara dunia. Oleh sebab itu dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus mengutamakan Tuhan dulu. Amin. Jadi itu bagian yang kedua. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan yang kedua adalah orang yang hanya fokus kepada harta dunia sehingga mengesampingkan kerajaan Allah. Kemudian yang terakhir, poin yang ketiga, orang yang dianggap bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak berjaga-jaga, yang tidak bertanggung jawab atas karunia Tuhan. Matius 25 ayat 6 sampai 13. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu.
lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan masanya." Orang yang dianggap bodoh di hadapan Tuhan yang ketiga adalah orang yang enggak berjaga-jaga, yang tidak mempertanggungjawabkan karunia yang Tuhan berikan. Ini sama atau setara dengan perumpamaan tentang talenta. Setiap kita Tuhan sudah kasih potensi dan talenta. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Di dalam perumpamaan talenta itu, yang dikasih 5 mereka bertanggung jawab hidupnya. Mengembangkan talenta itu sehingga berbuah. Hal yang sama juga yang memiliki 2 talenta, dia bertanggung jawab atas talentanya dan akhirnya berkembang berbuah. Tetapi tidak dengan orang yang diberikan 1 talenta. Dia tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, talenta itu dikuburnya, dan dia tidak mempedulikan karunia dari Tuhan itu. Sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan menuntut pertanggungjawaban bagi setiap kita. Pada akhirnya nanti Tuhan akan menuntut tanggung jawab bagi setiap kita. Apakah karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita mempergunakannya dengan maksimal. Dan puji Tuhan, yang diberikan 5 talenta yang berkembang, Tuhan bilang, "Masuklah bersama denganku." Kemudian yang kedua juga, "Masuklah dalam kebahagiaan hidup bersama Tuhan." Tetapi yang punya 1 talenta yang tidak bertanggung jawab atas talentanya, Tuhan bilang apa? "Ikatlah dia dengan batu kilangan dan lempar ke laut." Artinya dia menuju kepada kebinasaan. Oleh sebab itu kita harus sadari bahwa ketika Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang percaya, Tuhan sudah menaruh potensi dan kapasitas dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita yang hadir malam hari ini seluruhnya adalah para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kita sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah diberi kesempatan untuk melayani. Itu suatu talenta yang Tuhan berikan. Harusnya kita mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita. Tuhan sudah memilih kita. Paling tidak begini, ketika kita punya tanggung jawab, diberikan kesempatan untuk melayani, paling tidak itu menjaga kita untuk tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi, ketika kita diberi kesempatan untuk melayani, paling tidak itu menjaga kita untuk tetap di hadapan Tuhan, menjaga kita untuk tetap di jalannya Tuhan. Karena kenyataannya begini, kalau kita renungkan, kenyataannya begini, ada orang-orang yang akhirnya minta izin undur diri dari pelayanan, kita nggak lihat lagi di gereja. Kenyataannya seperti itu. Pernahkah kita merenungkan hal itu? Orang-orang yang akhirnya izin dulu dari pelayanan, ternyata akhirnya nggak kelihatan lagi di gereja. Oleh sebab itu kalau kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkannya dengan baik. Paling tidak itu menjaga kita supaya kita tetap di jalannya Tuhan. Amin. Paling tidak itu menjaga kita untuk tetap menghadap Tuhan. Meskipun mungkin capek, ada urusan. Tapi karena kita diberikan rasa tanggung jawab untuk melayani Tuhan, ya kita tetap harus melakukan tanggung jawab itu. Paling tidak seperti itu. Untuk menjaga kita tetap di jalannya Tuhan. Coba kalau kita nggak punya tanggung jawab, kita udah nggak punya jadwal pelayanan. Rasa capek sedikit, masih bisa minggu depan ibadah. Benar nggak? Saya sering kali merenungkan itu. Dulu waktu saya bekerja di perusahaan, di pabrik, memang kalau disuruh pelayanan, kadang capek, karena pekerjaannya fisik berat. Sehingga kadang kalau harus datang pelayanan, ada rasa dorongan, coba tolong dong gantiin dulu karena capek. Tapi bagaimanapun, karena nggak ada yang gantiin, saya harus melangkah, harus pergi pelayanan. Meskipun
dalam keadaan yang capek. Tetapi karena ada tugas tanggung jawab, saya harus pergi. Nah, paling tidak ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di gereja Abaloh KBC Jamlang, paling tidak itu menjaga kita tetap di jalannya Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar dari kebodohan bangsa Israel, kita jangan melakukan seperti orang-orang Israel. Biar kita menjadi orang-orang yang bijak. Yang pertama, yang mau melakukan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya dengar firman Tuhan, tetapi kita mau melakukan firman itu. Kemudian yang kedua adalah, ketika kita berusaha di dalam dunia ini, kita bukan sekedar hanya fokus kepada harta dunia, tetapi juga mau memperhatikan perkara-perkara yang lebih utama, yaitu kerajaan Allah. Kemudian yang ketiga, kita mau tetap berjaga-jaga dalam hidup ini, bertanggung jawab atas setiap potensi dan setiap talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita, sehingga pada saatnya nanti ketika Tuhan menjemput kita, kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan berkata sabaslah bagi setiap kita, karena kita tetap memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, inilah sharing firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita semua. Saya serahkan selanjutnya kepada Mami.